Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota Tim Was Haji DPR RI dorong Kementerian Agama Republik Indonesia berikan jaminan dan perlindungan pada calon jemaah haji furoda yang sudah melakukan pembayaran. Pemerintah Arab Saudi secara resmi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Menanggapi itu, anggota Tim Was Haji DPR RI mendorong Kementerian Agama RI memberikan jaminan dan perlindungan pada calon jemaah haji furoda yang sudah melakukan pembayaran. Abdul Wahid mengungkapkan, haji furoda sepenuhnya kewenangan pemerintah Arab Saudi, sehingga DPR RI tidak bisa mengendalikan penerbitan visa furoda karena visa furoda juga disebut menjadi salah satu sumber masalah yang sulit dikontrol. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi untuk menertibkan visa furoda demi memberikan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Wahid mengingatkan, biaya yang sudah dikeluarkan oleh jemaah haji furoda harus dikembalikan sepenuhnya oleh travel. Kami mohon para travel ini mengembalikan biaya, mengembalikan uang yang sudah menjadikan satu DP atau sudah dibayar, dikembalikan secara utuh. Dan kalau memang mau disimpan di teman-teman travel untuk dipersiapkan tahun depan, kalau ada visa, ada furoda lagi, bisa langsung berangkat. Senada dengan itu, Abdul Fikri menegaskan, pemerintah Indonesia tetap memiliki tanggung jawab terhadap jemaah haji furoda meski skema visa furoda bersifat bisnis to bisnis antara perusahaan travel Indonesia dengan mitra penyedia layanan di Arab Saudi. Kedepannya, jemaah haji furoda perlu dilindungi regulasi. Sebaiknya memang panja untuk memberikan opsi umroh ataupun haji mandiri, kemudian nanti secara teknis diatur oleh regulasi nanti turunannya, tetapi undang-undangnya harus melindungi mereka lebih dulu. Dari Madinah, Arab Saudi, Alfad Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI nilai pentingnya informasi mengenai pemanfaatan ribuan hektar tanah terlantar sehingga reforma agraria bukan sekadar legalisasi aset, tapi juga menyasar keadilan distribusi tanah. Konflik sengketa lahan proyek Rempang Eco City antara masyarakat dengan investor dan pemerintah masih berlangsung dan menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI. Terkait sengketa ini, anggota Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya reforma agraria untuk mendorong keterbukaan data hak guna usaha dan hak guna bangunan. Komisi 2 DPR RI menilai pentingnya informasi mengenai pemanfaatan ribuan hektar tanah terlantar sehingga reforma agraria bukan sekedar legalisasi aset, tapi juga menyasar keadilan distribusi tanah. Giri Ramanda mengimbau, solusi relokasi atas sengketa lahan Rempang Eco City tidak boleh merugikan masyarakat. Apalagi sejumlah masyarakat sudah memiliki sertifikat atas lahan yang ditempati. Ini bisa kita berdampingan dengan usaha yang dibangun. Artinya tidak seluruhnya pembangunan harus melakukan penggusuran, tidak semuanya pembangunan atau investasi akan melakukan penjoliman terhadap rakyat. Kita carikan solusinya. Bagaimana masyarakat agar bisa pindah. Mereka tidak bermasalah lagi dan mempunyai kejelasan terhadap hak atas tanahnya. Sementara menurut Aziz Subekti, permasalahan sengketa lahan Rempang Eco City akan terselesaikan jika pemerintah mampu mempercepat pembangunan rumah layak untuk merelokasi masyarakat. Jadi persoalan Rempang ini akan bisa cepat selesai kalau percepatan pembangunan rumah yang direlokasi bagi penduduk yang ketempatan yang lahannya dipakai untuk rencana PSN pembangunan pabrik itu akan menjadi salah satu solusi yang luar biasa. Setelah rumah-rumah itu nanti selesai, penduduk bisa mendapatkan rumah yang layak, yang tadinya meninggalkan rumah yang lama, kemudian bisa dibuat usaha yang baru, sehingga mereka menjadi tenang. Dari Kepulauan Riau, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Tim Was DPR RI terus memastikan kapasitas pemondokan yang akan ditempati jemaah Indonesia dan kepemilikan kartu nusuk sebagai syarat jemaah ke area ibadah haji. Jelang puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Arafah pada 4 Juni mendatang. Untuk menyambut itu, Wakil Ketua DPR RI bersama rombongan Tim Was Haji DPR melakukan inspeksi untuk memastikan kesiapan pemondokan dan sistem administrasi bagi jemaah haji Indonesia.
Saan Mustafa ingin memastikan kelancaran jemaah haji Indonesia melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji, sehingga DPR RI harus memastikan kapasitas pemondokan yang akan ditempati jemaah haji Indonesia dan kepemilikan kartu nusuk sebagai syarat jemaah ke area ibadah haji. Saan meminta tenda jemaah Indonesia dilengkapi fasilitas pendingin udara untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Mekah dan jemaah tidak mengalami dehidrasi saat menjalankan ibadah haji. Tentu yang pertama pondok-pondok untuk para jamaah ini sesuai dengan kapasitas, jangan sampai over kapasitas. Jamaah harus memiliki kartu nusuk, karena kalau misalnya jamaah belum mendapatkan kartu nusuk, akses mereka untuk ke tempat-tempat ibadah tuh sangat terbatas. Bahkan dihantui rasa kekhawatiran, ketakutan, karena dari setiap titik, setiap saat selalu ada pemeriksaan. Nah, kalau mereka tidak bisa menunjukkan nusuk, itu juga akan menjadi problem tersendiri buat para jamaah, dan tentu ini mengganggu juga proses tahapan ibadah haji bagi mereka semua. Saan Mustafa menambahkan, tim Was Haji DPR RI juga meninjau Terminal Musdalifah dan menggali informasi terkait skenario pengantaran dan penjemputan jemaah haji Indonesia. Harapannya tidak ada keterlambatan jemaah dalam perjalanan sebelum dan sesudah puncak ibadah haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Meski memiliki kontribusi besar, pekerja rumah tangga masih dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk apapun. Tingginya kerentanan yang dialami sering dianggap tidak produktif. Bias gender dan beban berganda mendorong perlunya jaminan perlindungan yang setara dan lebih adil bagi pekerja rumah tangga. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sudut Dengar Parlemen. Katanya karena penunjukan yang tadinya 1 syarikah menjadi 8 syarikah. Benarkah itu? Pada waktu 2023 ada persoalan masalah Armusna. Nah, kemarin ada persoalan masalah visa yang diterbitkan dari Arab Saudi. Itu tidak bisa satu jamaah satu pesawat. Katakan 400 pesawat. Okay. Itu tidak bisa keluar visa 400. 8 syarikah itu kalau yang akan aman ke depan itu adalah satu embarkasi, satu syarikah. Agen-agen nakal memanfaatkan itu, ya kan? Bahkan ada yang kita tahu kalau di setiap negara memiliki kuotanya masing-masing. Di pintu masuk kota Mekah itu sudah terpasang detektor, sudah terpasang namanya keamanan. Ibaratnya itu udah clear untuk yang khusus menjalankan haji. Oke. Konjen Arab Saudi, mereka akan masuk nanti didenda 100.000 rial. Untuk haji backpacker, katanya bisa tidak menggunakan visa haji, benar nggak Pak? Ini mungkin istilah ini ya, yang ini sedang berkembang, namanya haji mandiri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, mengingat urgensi terhadap perlindungan bagi pekerja rumah tangga, DPR RI periode 2024-2029 memasukkan rancangan Undang-Undang PPRT dalam prolegnas prioritas tahun 2025 setelah tertunda sejak 2004. RUU PPRT memposisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal, sehingga perlu mengatur penyelenggaraan kerja, penyaluran, perlindungan, serta mekanisme pengaduan bagi pekerja rumah tangga yang dieksploitasi atau menjadi korban kekerasan. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pekerja rumah tangga atau PRT memiliki peran cukup signifikan untuk melakukan berbagai pekerjaan dalam banyak keluarga. Meski memiliki kontribusi besar, PRT masih dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk apapun. Tidak sedikit PRT yang mengalami eksploitasi dan kekerasan oleh keluarga pemberi kerja maupun oleh agen penyalur. Tingginya kerentanan yang dialami sering dianggap tidak produktif, bias gender,
dan beban berganda, mendorong perlunya jaminan perlindungan yang setara dan lebih adil bagi PRT dalam bentuk regulasi. Di tahun 2004, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mengusulkan adanya payung hukum bagi PRT. Rancangan produk legislasi yang diberi nama RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT berkali-kali dibahas, namun berulang kali juga mengalami penundaan. Hingga akhirnya, DPR RI periode 2024-2029 memasuki rancangan Undang-Undang PPRT dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Badan Legislasi DPR RI yang bertugas membahasnya tancap gas melanjutkan rancangan Undang-Undang PPRT dan menargetkan disahkan sebelum tahun sidang 2025 berakhir. Balik DPR berupaya memberikan keadilan dan jaminan kesejahteraan, kesetaraan hubungan kerja, dan pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi bagi PRT. Rancangan Undang-Undang PPRT memposisikan PRT sebagai pekerja forlam, sehingga perlu mengatur penyelenggaraan kerja, penyaluran, perlindungan, mekanisme pengaduan bagi PRT yang dieksploitasi atau menjadi korban kekerasan, serta sanksi dan hukuman pidana bagi para pelaku kekerasan pada PRT. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, kita koreksi, dan kita perkuat ya, kedudukan hukum dari RUU PPRT ini. Sehingga nanti dia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan betul-betul dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, penyaluran, maupun memperkerjakan pembantu rumah tangga di rumah tangga yang ada. Dan ini adalah bagian daripada perlindungan buat mereka. Ya, ada kepastian hukum. Selain perlindungan bagi PRT, aspek pemberi pekerja juga menjadi pertimbangan. Rancangan Undang-Undang PPRT jangan dibuat terlalu kaku, yang bisa menghapus nuansa kekeluargaan antara pemberi kerja dan PRT. Sementara itu, penyaluran PRT melalui agen harus diatur ketat agar hanya agen terdaftar yang boleh menyalurkan PRT, mengingat banyak kasus PRT tidak mendapatkan hak sepenuhnya karena agen yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak semata-mata membuat aturan regulasi yang betul-betul memberikan privilege, keistimewaan terhadap PRT, tapi kita lihat dari aspek pemberi kerjanya juga. Dari itu adalah potret bagaimana kita memikirkan sebuah tata kelola yang baik, bagaimana khusus PRT ini kan jutaan ini, data yang disampaikan itu jutaan, dan ini perlu dipikirkan mungkin ada wadah, ada komisi khusus untuk menangani PRT. Karena tadi sempat disampaikan itu ada komisi perempuan, padahal PRT tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki. Nah itu yang kita pikirkan, tidak hanya bikin undang-undang, tapi ada sebuah lembaga komisi yang untuk mengguide, mengawasi, mensupervisi. LBH Apik Jakarta tergabung dalam JALA PRT yang selama ini konsen pada persoalan PRT, meminta RUU PPRT mampu mengakomodir persoalan kekerasan yang dialami PRT. Karena dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT, kekerasan terhadap PRT oleh keluarga pemberi kerja tidak terakomodir. Publik sudah menunggu hampir 21 tahun, sangat berharap RUU PPRT bisa segera disahkan DPR RI bersama pemerintah. Ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap PRT, itu undang-undang PKDRT, dan itu tidak mengakomodir, tidak bisa menjadi payung hukum buat teman-teman PRT yang menjadi korban berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap teman-teman PRT. Maka penting juga mendorong adanya undang-undang yang khusus ya, sehingga teman-teman PRT tadi dapat terlindungi berkaitan dengan perselisihan di tempat kerja. Dengan lebih dari 240.000 jemaah Indonesia di Mekah, pengawasan layanan menjadi krusial. Tim pengawas haji DPR RI terus lakukan monitoring terhadap seluruh persiapan menjelang puncak haji di Arafah. Laporan terkini akan kami hadirkan langsung dari Mekah usai jeda pemirsa, tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Tapi tadi satu lagi Ben, apa tuh? Ini juga kabar baik bahwa di rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti Pak Charles Honoris menginginkan namanya bikin undang-undang atau revisi undang-undang kan perlu kolektif kolegial kan, kesepakatan bersama gitu kan. Jadi perlu memperhatikan atau melibatkan semua stakeholder yang terkait. Contohnya asosiasi pengusaha, kemudian asosiasi buruh, serikat pekerja. Nih, waktu kemarin Hari Buruh kan Dasko mengundang tuh asosiasi pekerja. Dia mengatakan bahwa semoga nih tahun ini gaji atau UMR ini bisa naik 11% kan ya. Dan beliau juga katanya sudah berkomunikasi dengan pengusaha dan tidak keberatan dengan itu. Muhammad Hekal tuh Wakil Ketua Komisi 11 tuh juga bilang sebenarnya perlunya pemerintah untuk memperbaiki lagi nih regulasi ekspor impor, terutama impor. Kenapa dukungannya supaya untuk ke industri dalam negeri, khususnya industri tekstil dan produk turunan tekstil itu atau TPT ya kita kenal. Itu TPT itu menyerap tenaga kerja itu banyak banget. Ya, makanya statementnya Bu Ketua ini juga tegas ya, mengatakan bahwa tujuan reformasi kita itu bukan hanya mencari demokrasi politik dan ekonomi, tapi bagaimana demokrasi itu juga menyentuh dapur rakyat gitu. Jadi demokrasi ekonomi itu juga adalah perlindungan terhadap pekerja begitu. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, rangkaian ibadah haji 1446 Hijriah kini memasuki tahap krusial menjelang puncak wukuf di Arafah. Di tengah proses ini, tim pengawas haji DPR RI telah berada di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan terhadap jemaah Indonesia berjalan optimal. Untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan serta kondisi terkini di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hendra Sunandar yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Silakan Hendra, bagaimana kondisi terkini di Mekah, Hendra? Ya, baik Nazia, terima kasih. Saat ini kami melaporkan langsung dari kota Mekah, Arab Saudi, yang mana saat ini tim haji DPR masih terus melakukan pengawasan dan juga monitoring terhadap seluruh rangkaian ibadah haji yang nantinya diharapkan seluruh pengawasan ini bisa berdampak pada pendekatan pelayanan jemaah. Nah, Najia, kami informasikan bahwa pada saat ini baru saja tim haji DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama selaku Amirul Hajj dari pelaksanaan ibadah haji kali ini, yang mana beberapa hal yang dibahas dalam rapat kerja ini adalah seputar masalah seperti pemondokan. Itu masih banyak sekali pemondokan yang minim fasilitas. Masih ada jemaah yang belum bisa mendapatkan kamar dan kemudian terpaksa jemaah-jemaah ini tidur di mushola, dan juga masalah-masalah lain seperti terpisahnya suami istri, pasangan, dan pendamping yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan bagi para jemaah karena dalam proses ibadah yang berlangsung sampai hari kemarin itu masih ada jemaah yang berpisah gitu ya. Terus juga ada masalah terkait dengan konsumsi seperti misalnya catering, itu tadi ditemukan data bahwa masih terjadi keterlambatan catering terutama di sektor 7 ya, Sumatera Utara. Nah, tadi ketika peninjauan pada tadi pagi, tim HUAS menemukan adanya keluhan bagi para jemaah yang mana ketika waktu sarapan tiba dan hingga pukul 11 siang belum juga datang gitu ya. Lalu juga ada masalah terkait dengan persoalan kartu nusuk, yang mana ini menjadi persoalan inti dari pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Nah, menurut data yang kami himpun, masih ada sekitar 2.000 jemaah yang belum memiliki kartu nusuk, padahal besok adalah hari pertama keberangkatan jemaah ke Arafah. Nah,
Dalam rapat kerja yang dilakukan antara Menteri Agama dan tim wakil DPR, disimpulkan bahwa Menteri Agama dan jajaran diberikan kesempatan hingga sampai pada hari ini, di tanggal 3 Juni ya, terutama jam 20 waktu Indonesia Barat, untuk kemudian memberikan kartu nusuknya. Nah, jika sampai pukul 8 malam belum juga tiba, maka kartu nusuk terpaksa harus di-print secara manual oleh Kementerian Agama. Nah, ini kemudian diharapkan menjadi solusi yang konkret dan jelas untuk menyikapi masalah terkait dengan kartu nusuk. Nah, terus juga ada masalah juga terkait dengan transportasi. Nah, ketika melakukan peninjauan secara khusus kemarin ya, Timwas menemukan data terkait dengan masih banyaknya bus-bus yang bisa dikatakan belum layak huni ya, dan juga kondisi AC yang tidak cukup dingin, karena diketahui saat ini suhu di sekitar Arab Saudi mencapai hampir 45 derajat Celcius. Nah, sejumlah masalah ini kemudian mengemuka dalam rapat kerja dan disimpulkan bahwa perlu ada monitoring secara khusus agar nantinya seluruh pengawasan dan terutama puncak haji di Arafah nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, Timwas Haji juga meminta kepada Menteri Agama dan beserta jajaran selaku Amirul Hajj untuk bisa secara serius dan memperhatikan aspek teknis terhadap pelaksanaan di Armusna nanti. Seperti misalnya jangan sampai ada lagi jemaah yang terpisah, lalu juga kesiapan tenaga medis yang diharapkan bisa secara optimal dan maksimal dalam melayani jemaah ibadah haji kita. Karena diketahui bahwa pada tahun ini jemaah lansia itu adalah jemaah yang bisa dikatakan cukup mayoritas ya, di atas 45 tahun, dan karenanya tenaga medis diharapkan bisa memberikan dampak yang maksimal, meskipun jumlah tenaga medis yang dilibatkan di ibadah haji tahun ini mengalami pengurangan hampir 50%. Lalu juga ada persoalan terkait dengan toilet. Nah, Timwas Haji meminta kepada Kementerian Agama untuk memperhatikan serius keberadaan toilet ketika nanti berada di Arafah, karena seperti diketahui aktivitas jutaan umat manusia di seluruh dunia akan berkumpul di sana, dan aspek-aspek seperti ketersediaan air, toilet sangat penting untuk kemudian memudahkan jemaah haji Indonesia bisa secara nyaman, aman, dan khusyuk dalam beribadah. Lalu juga dipastikan Timwas Haji DPR untuk secara konsisten ya memastikan seluruh rangkaian ibadah haji ini bisa berjalan dengan maksimal ya, dan bisa berdampak bagi keberlangsungan umat Islam di Indonesia. Dan diharapkan nantinya ibadah haji tahun ini adalah ibadah haji yang terbaik ya, karena ini kan merupakan tahun terakhir tata kelola haji dikelola oleh Kementerian Agama, karena di tahun depan nanti ibadah haji dikelola langsung oleh Badan Pengelola Haji, dan diharapkan tentu ini tahun terakhir bisa memberikan sebuah legacy, warisan yang baik, dan menjadi contoh bagi kemudian lembaga baru nantinya bisa menjalankan ibadah haji secara total dan baik. Nah, terus kami akan terus mantau perkembangan lebih lanjut terkait Timwas Haji DPR. Dan saat ini seluruh rangkaian masih terus berlangsung ya. Sekarang saat ini seluruh anggota DPR masih melakukan peninjauan ke berbagai titik ya, pemondokan terutama di daerah pemilihan untuk melakukan serap aspirasi, dan nantinya akan dilakukan evaluasi bersama pasca puncak haji yang akan digelar di Kota Madinah. Begitu Nazia, kami laporkan langsung dari Kota Mekah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hendra atas laporannya terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain.
hari lahirnya engkau Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Nazia dan pemirsa. Mari kita simak apa saja nih yang menjadi sorotan di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait lemahnya pengawasan di kasus ayam widuran non-halal bertindak setelah ramai di media sosial. Mari kita lihat bersama di layar kaca Anda ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Di antaranya ada anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam. Ini juga yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, menyoroti kasus restoran legendaris ayam goreng widuran di Solo, yang baru-baru ini mengaku menjual produk non-halal selama puluhan tahun tanpa mencantumkan informasi kepada konsumen. Kasus ini bukan semata kelalaian pemirsa, melainkan bentuk kelengahan dalam pengawasan pelabelan produk yang bisa mengganggu ekosistem persaingan usaha yang sehat. Sistem pengawasan yang lemah berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha yang timpang. Label halal maupun non-halal bukan sekadar simbol, namun menyangkut keyakinan, etika konsumsi dan juga hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang apa yang mereka konsumsi. Nah, terkait hal ini DPR RI tentu menekankan pentingnya etika dalam perdagangan yang tidak hanya dalam hal kualitas produk, namun juga dalam keterbukaan informasi. Kementerian dan lembaga terkait didesak untuk memberikan penjelasan resmi termasuk melakukan evaluasi atas mekanisme pengawasan yang telah berjalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline di media online yakni terkait dengan wujud realisasi Pancasila. Komisi 13 DPR RI tegas setiap kebijakan harus berlandaskan hak asasi manusia. Kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini, yang menyebutkan bahwa pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni lalu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira tegaskan Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tentu sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa, di antara 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi inti dari penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa. Sila kedua merupakan titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan prinsip hak asasi manusia, di mana setiap regulasi atau kebijakan yang dibuat harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tentu diharapkan tidak hanya sekadar seremonial tahunan, namun juga sebagai momen peneguhan sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional. Nah, itu dia tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait dengan lemahnya pengawasan di kasus ayam widuran non-halal serta wujud realisasi Pancasila. Komisi 13 tegaskan setiap kebijakan harus berlandaskan HAM. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nazia.
Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirjas beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.